Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Jeremy Surunglingga dan saya akan mempresentasikan terkait penggunaan biogas palm oil mill effluent sebagai bahan bakar gas pada motor diesel berbahan bakar ganda. Akan saya mulai dengan sebuah pertanyaan, yaitu apa sih itu POME? Nah, untuk mengetahui apa itu POME, harus kita lihat dari asalnya, yaitu kelapa sawit. Kelapa sawit ini menghasilkan dua produk dengan nilai ekonomi yang tinggi, yaitu ada CPO, crude palm oil, dan juga ada kernel palm oil. Nah, selain dari dua produk ini, kelapa sawit juga menghasilkan beberapa produk lainnya, yaitu ada cangkang, serat buah, tandan kosong, dan ada pome sendiri. Nah, pome ini adalah limbah cair yang berasal dari penggilingan kelapa sawit. Limbah cair ini nantinya akan diproses untuk menghasilkan biogas dengan menggunakan metode anaerobic digestion seperti gambar di sebelah kanan dan dapat menghasilkan biogas dengan jumlah 15 hingga 21 meter kubik biogas per meter kubik pome. Kandungan dari biogas pome ini sendiri adalah karbon dioksida sebesar 25 hingga 45% dan ada kandungan metana 55 hingga 75%. Nah, kandungan CO2 di sini memiliki global warming potential sebesar 1 karena karbon dioksida adalah acuan untuk senyawa yang menghasilkan efek rumah kaca. Nah, di sini metana memiliki nilai GWP sebesar 27 hingga 30, yang artinya metana menyerap energi yang lebih banyak dibandingkan CO2, jadi lebih buruk dampaknya ke lingkungan. Jadi penggunaan biogas pome ini sebagai bahan bakar akan mengurangi jumlah metana yang dilepaskan ke lingkungan. Untuk potensinya sendiri di Indonesia itu seperti apa? Potensi biogas ini di Indonesia, kalau kita bandingkan dengan jumlah produksi CPO di tahun 2021 adalah sebesar 46 juta ton CPO, maka dapat dihasilkan sebesar 2,11 miliar meter kubik biogas pome, atau setara dengan 5,69% konsumsi diesel pada tahun tersebut. Nah, bila diuangkan, 5,69% konsumsi diesel ini setara dengan 26,5 triliun rupiah. Atau kalau kita gunakan biogas pome, maka hanya akan menghabiskan 11,69 triliun rupiah. Atau kita dapat menghemat sekitar 56% pada bagian fuel cost. Lalu dari motor diesel berbahan bakar ganda itu apa? Motor diesel berbahan bakar ganda merupakan motor diesel yang memiliki dua jenis bahan bakar, yaitu bahan bakar gas dan juga bahan bakar cair. Di sini bahan bakar gas kita adalah biogas yang dimasukkan bersamaan dengan udara. Setelah masuk dengan udara, piston akan dikompresi, lalu bahan bakar diesel akan dimasukkan untuk memulai pembakaran dari motor bakar ini. Pembakaran yang terjadi dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan, di mana diharapkan akan terjadi dominan di bagian premix. Mengapa? Karena bahan bakar utama kita, bahan bakar biogas di sini, sudah dicampurkan premix dengan udara sebelum memasuki ruang bakar. Jadi diharapkan pembakaran yang terjadi adalah premix. Nah, sebelum penelitian ini juga telah dilakukan beberapa penelitian lain, yaitu yang pertama dilakukan oleh Hanindya Triana Octavia di tahun 2020 mengenai studi pengaruh penambahan biogas ini terhadap prestasi dan juga emisi menggunakan metode simulasi satu dimensi. Untuk melihat penelitiannya, saudara dapat men-scan barcode yang ada QR code yang ada di kiri bawah. Lalu setelah itu ada penelitian dari Alif Satrio Wicaksono di tahun 2021. Nah, penelitian ini merupakan penelitian yang meneliti terkait efek dari penggunaan biogas ini terhadap aspek pembakaran dan juga prestasi melalui metode pengujian. Nah, untuk melihat penelitian dari Alif, dapat di-scan QR code yang ada di tengah. Lalu, yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh saya sendiri mengenai pengujian pengaruh komposisi biogas ini terhadap aspek pembakaran dan juga emisi dari motor diesel berbahan bakar ganda. Nah, dari penelitian yang saya lakukan, didapatkan akan dilihat dari variasi pengujiannya terlebih dahulu, yaitu ada XX% POME XX, di mana XX yang pertama menggambarkan persentase energi biogas dan angka yang terakhir adalah persentase metana yang terkandung di dalam biogas. Nah, untuk penelitian untuk pengujian secara lengkapnya dapat dilihat bahwa pengujian ini dilakukan dengan memvariasikan persentase energi bahan bakar gas dan juga beban torsi pada putaran yang konstan di 1800 rpm. Di sini ada dua jenis, yaitu POME 55 dan juga POME 75. Untuk alat-alatnya yang digunakan pada penelitian saya dapat dilihat pada gambar berikut.
di mana di bagian tengah itu ada motor bakar uji, lalu dikopling dengan dinamometer dan beberapa alat di sini. Lalu ada untuk suplai udara dimasukkan juga bahan bakar gas di sini ya. Bahan bakar gas, lalu di bagian exhaust didapatkan NOx dan juga opasitas dari dua alat berikut, NOx analyzer dan opasimeter. Nah, apa saja yang didapatkan dari penelitian ini? Jadi didapatkan pertama dari aspek pembakarannya dulu ya. Aspek pembakaran di sini didapatkan penurunan panas kumulatif sebesar 1 hingga 9%. Nah, lalu yang kedua ada penundaan waktu tunggu penyalaan. Di sini juga terjadi sekitar 0,23 hingga 0,32 derajat sudut engkol. Dan yang terakhir adalah jika terjadi peningkatan pada persentase energi biogas, maka akan terjadi peningkatan pula pada pembakaran mixing control dan juga lead combustion. Hal ini dapat dilihat pada dua gambar berikut, 60 dan 75% POME, terjadi puncak pembakaran mixing control yang terjadi. Lalu dari aspek emisinya seperti apa? Dari aspek emisi di sini, akan terjadi penurunan produksi NOx. NOx ini dapat turun hingga 43%, lalu terjadi penurunan persentase opasitas yang dapat terjadi hingga 94%. Berikutnya, bila divariasikan komposisi dari biogas, di mana CO2-nya ditingkatkan dan CH4 diturunkan, maka akan terjadi penundaan mulainya pembakaran, penurunan puncak temperatur pembakaran, dan penurunan produksi emisi NOx. Dan bila dilakukan sebaliknya, yang mana ditingkatkan adalah CH4, maka yang terjadi adalah penurunan konsumsi diesel dan penurunan opasitas dari emisi gas buang. Dan yang terakhir dari penelitian yang saya lakukan, didapatkan variasi biogas yang menghasilkan pembakaran dan emisi yang paling optimal merupakan variasi 40% POME 75. Tapi penelitian yang saya lakukan masih jauh dari kata sempurna. Jadi terdapat beberapa saran bila saudara berkenan untuk melanjutkan penelitian terkait biogas palm oil methylene ini. Yang pertama adalah untuk melakukan pengujian yang lebih banyak agar data yang didapatkan semakin valid. Lalu yang kedua adalah untuk melakukan pengujian dengan menambahkan sensor karbon monoksida dan juga hidrokarbon pada emisi pembakaran. Dan yang terakhir adalah untuk melakukan pengujian penggunaan bahan bakar POME ini dengan visualisasi pembakaran agar didapatkan persebaran temperatur dan juga fire propagation-nya seperti apa. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Bila ada pertanyaan, kritik maupun saran dapat disampaikan melalui media sosial saya. Dan bila saudara berkenan untuk melihat daftar pustaka dari presentasi ini, dapat dilihat di QR Code yang ada di sebelah kiri bawah. Terima kasih.